Newsline pada kesempatan siang hari ini bersama saya Naila Husna. Dan juga saya Febrian Ahmad. Seperti biasa di Newsline kita akan menghadirkan informasi-informasi bukan hanya yang menarik saja tapi juga yang sedang menjadi trending di sosial media. Kami siapkan untuk Anda, bukan hanya Anda di layar kaca saja bisa ikutan, tapi juga kami mau menyapa pemirsa setia Network TV dari berbagai platform. Betul, ada yang dari TikTok. Halo, selamat siang teman-teman TikTok. Terima kasih sudah bergabung ya. Saya mau minta partisipasinya untuk komen-komen di TikToknya Metro TV dan langsung akan ditayangkan di layar kaca dan juga di Instagram juga. Jangan lupa dan jangan mau ketinggalan, jangan mau kalah dengan TikTok karena kita akan bahas berbagai tema yang menarik sekali. Dan di hari ini langsung saja Naila ya, kita bocorkan tema yang akan kita bahas. Tema yang sedang tren pada hari ini, Tara, kita akan lihat grafiknya. Nah, yang pertama yaitu terkait Hari Diabetes Sedunia. Ini pencariannya tinggi banget loh, ini 9.000 pada pagi tadi. Siapa tahu sekarang sudah naik 10 atau 11.000 ya trending pencariannya. Iya, terkait dengan Hari Diabetes Dunia yang tidak kalah menarik perhatian dari warganet. Nomor 2 ini juga terkait dengan pengundian nomor urut Capres yang akan ikut Pilpres 2024 nanti karena sore hari ini acaranya akan digelar Naila ya. Ada 6.000 pencarian di Google Trends. Satu lagi terkait biaya haji yang diusulkan 105 juta rupiah. Nah ini juga pencarian tinggi mencapai 10.000 lebih, tapi 105 juta itu meliputi biaya apa saja. Nanti kita akan rinci selengkapnya, jangan terkaget-kaget dulu. Jadi kita saksikan informasinya dalam Newsline berikut ini. Nah, kita akan bahas tema yang pertama. Ini merupakan tanggal 14 November, di mana mungkin ada banyak juga pemirsa yang masih belum tahu karena di tanggal ini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Diabetes Dunia atau World Diabetes Day. Ya, dan Hari Diabetes Dunia ini ditetapkan pada tahun 1991 dulu ya oleh IDF dan Organisasi Kesehatan Dunia sebagai tanggapan terhadap meningkatnya kekhawatiran masyarakat tentang ancaman kesehatan yang ditimbulkan oleh diabetes. Jadi Hari Diabetes Sedunia ini seperti kampanye kesadaran akan diabetes terbesar di Indonesia nih yang menjangkau lebih dari 1 miliar orang di lebih dari 160 negara begitu ya. Berarti bukan hanya Indonesia ya yang aware dengan diabetes, tapi juga 160 negara ini seluruh dunia memperingati Hari Diabetes Sedunia. Bahkan pemirsa, kampanye Hari Diabetes Sedunia ini bertujuan untuk dapat meningkatkan pentingnya untuk mengambil tindakan menghadapi diabetes sebagai masalah kesehatan global yang begitu penting. Kenapa penting? Karena setiap tahunnya kampanye Hari Diabetes Sedunia ini berfokus pada tema khusus yang berlangsung selama 1 tahun atau lebih. Dan untuk di tahun ini temanya adalah akses terhadap perawatan diabetes yang setara sehingga setiap pasien ini Naila ya, siapapun itu bisa mendapatkan akses perawatan yang baik dan juga tepat sehingga nanti tindakan yang akan diberikan kepada pasien diabetes bisa lebih lengkap dan juga lebih memadai. Jadi intinya setiap tahun memang kita mengingatkan kembali 14 November Hari Diabetes Sedunia dan juga ini sebagai momentum ya untuk lebih peduli, mengerti dan juga mendukung kesehatan bagi mereka yang sudah menderita diabetes. Nah, baiknya kan kita mencegah ya, apalagi sekarang kasus diabetes pada anak-anak ini sudah meningkat drastis begitu angkanya. Tapi data dari riset kesehatan dasar Riskesdas pada 2018 ternyata masyarakat Indonesia ini gemar banget mengkonsumsi makanan manis loh Febrian. Gemar sekali. Jadi untuk makanan manis angkanya di atas 87%, tepatnya 87,9%, sisanya gemar mengkonsumsi minuman manis 91% lebih. Kamu termasuk makanan atau minuman? Aku jujur dua-duanya sih, tapi memang harus jadi aware, harus lebih aware nih dengan angka diabetes yang terus meningkat. Gitu. Ditambah lagi kalau misalnya kita lihat kebiasaan orang yang ada di Asia Tenggara adalah makanan sehari-hari adalah karbohidrat. Ya, di mana karbohidrat nasi ataupun roti yang kita makan terlalu banyak. Kadang-kadang orang Indonesia nggak makan kalau tidak makan nasi. Nah itu juga menjadi salah satu pemicu untuk dapat meningkatnya diabetes karena karbohidrat yang tidak terbakar dengan kompleks itu bisa menjadi gula juga. Nah jadi double-double ya resiko untuk terkena diabetes di Indonesia cukup tinggi juga sebenarnya. Nah jadi diabetes itu disebabkan oleh memang kadar insulin yang tidak bisa disalurkan dari glukosa itu ke sel-sel tubuh, jadinya mengendap ya menjadi diabetes. Nah sebetulnya sudah ada Permenkesnya nih, nomor 30 tahun 2013 yang mengatur tentang anjuran pembatasan untuk mengkonsumsi gula setiap harinya. Jadi hanya 10% saja ternyata dibatasi dari 200 kakal per harinya. Itu artinya hanya 4 sendok makan saja seharusnya bisa kita konsumsi gula. Kadang-kadang kita, masyarakat kita itu ngopi aja sudah 4 sendok di pagi hari, di siang hari, di malam hari.
hari, jadi semakin banyak menumpuk. Nah makanya momen Hari Diabetes Nasional Dunia ini bisa menjadi momen yang baik untuk kita untuk kembali mengingat pemirsa untuk menjalani gaya hidup sehat agar tidak mendapatkan gula berlebih dan juga tidak menjadi diabetes, karena bahkan Indonesia ini ternyata adalah negara dengan nomor 5 loh yang mana pasien diabetesnya terbanyak. Nomor 1 itu adalah China, nomor 2 adalah India, nomor 4 Pakistan, nomor 3 Pakistan, nomor 4 adalah Amerika Serikat, dan yang nomor 5 itu adalah negara kita Indonesia. Itu untuk di tahun ini ya datanya ya, ternyata banyak sekali nih ya penderita diabetes yang ternyata diawali dari rutin mengkonsumsi gula. Begitu. Nah, dan tentunya itu menjadi perhatian kita semua. Betul. Tapi kalau misalnya kita bicara soal Hari Diabetes Nasional ini, yang mana internasional ini yang kita peringati setiap tahunnya, kalau misalnya kita mengingat kembali, sebenarnya ini bukan hanya kejadian yang dilakukan ataupun kebiasaan yang dilakukan di tahun-tahun baru-baru ini saja Naila ya, tapi juga ini sudah terjadi ataupun dirayakan, diperingati sejak tahun 2006 yang lalu. Tepatnya ini diresmikan melalui resolusi PBB. Nah, itu sudah diresmikan melalui resolusi PBB begitu ya. Nah, kemudian ini juga berdasarkan riset gitu ya, dan data yang dihasilkan dari Institute for Health Metrics and Evaluation. Diabetes ini merupakan penyakit penyebab kematian tertinggi ketiga di Indonesia, dan pada tahun 2019 57,42 kematian per 100.000 penduduk. International Diabetes Federation juga menyebut 1 dari 10 orang Indonesia mengidap diabetes. Nah, ini sudah menjadi warning buat kita semua, apalagi anak-anak. Sekarang kan anak-anak itu jajanannya ya gula-gula, itu wafer lah, ya kan ice cream lah. Nah, apapun itu yang tidak dibatasi, apalagi dengan keturunan diabetes ini dapat lebih meningkatkan resiko tinggi anak-anak untuk menderita diabetes. Jadi IDAI mencatat kasus diabetes pada anak meningkat 70 kali lipat loh Febrian pada 2023 dibanding 2010 lalu. Bayangkan 70 kali lipat. Ini begitu banyak sekali, dan kalau misalnya tidak dibenahi dengan baik, maka ini akan menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai generasi penerus bangsa di Indonesia malah nanti akan memiliki potensi diabetes yang cukup tinggi ya. Nah, untuk membahas bagaimana sih pentingnya diabetes ini dan juga gizi seperti apa yang baik untuk dapat kita salurkan kepada anak-anak, kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Anna Maurina S yang merupakan dokter spesialis gizi, konsultan nutrisi pada penyakit kritis. Halo, selamat siang dokter. Dr. Anna. Halo, selamat siang juga Mbak Naila dan Mas Febrian ya. Iya, terima kasih dokter. Dokter, di Hari Diabetes Sedunia sebetulnya apa yang ingin disampaikan dokter? Ini berkaitan dengan pola hidupkah atau seperti apa yang harus dilakukan untuk pencegahan diabetes terutama bagi anak-anak nih dok? Ya, jadi perlu diingat bahwa diabetes ini memang tidak terbatas pada peningkatan kadar glukosa darah sewaktu saja, maksudnya pada saat ini. Tapi mesti dilihat komplikasinya nih di masa depan. Nah, mungkin Mbak Naila dan Mas Febrian juga pernah mendengar bahwa kisaran 5-10 tahun berikut saat seseorang terdiagnosis diabetes, tiba-tiba ada gangguan fungsi ginjal, jadinya mesti cuci darah misalnya, atau stroke, atau penyakit jantung koroner. Nah, inilah yang harus diwaspadai. Oleh sebab itu, memang harus menjaga asupan makan nih Mbak Naila dan Mas Febrian. Selain menjaga asupan makan, juga harus menjaga aktivitas fisik Mas Febrian dan Mbak Naila. Karena kebanyakan termasuk anak-anak juga dan kita-kita nih ya orang dewasa tidak banyak bergerak loh. Ya, entahlah misalnya olahraga ya, jalan aja, jalan kaki nih coba nih ya. Pagi-pagi Mbak Naila dan Mas Febrian udah jalan berapa banyak, udah jalan berapa lama tadi pagi misalnya. Nah, itu alhasil akan memberikan keluaran energi yang lebih rendah daripada yang masuk. Kita di luar bicara gula ya. Nah, akhirnya seseorang tatkala makan yang lebih kalorinya, energinya daripada yang keluar. Halo? Iya. Menjaga asupan makan dok ya, sebenarnya dokter, pola makan seperti apa sih yang bisa memicu diabetes khususnya pada orang Indonesia, apalagi kita selalu makan nasi ya dan juga suka yang manis-manis. Seperti apa pola makan yang memicu sebenarnya dokter? Nah, jadi intinya sebenarnya kita jangan makan lebih banyak daripada energi yang keluar. Let's say yang pertama adalah tadi udah bicara tentang nasi ya. Nasi
kalau selama ini orang-orang bisa sampai setengah piring sendiri, kemudian lauknya hanya satu ayam misalnya, sayurannya sedikit secukupnya, nggak ada lagi protein nabati. Nah, di sini harus dijaga bahwa nasi ataupun sumber karbohidrat lain, let's say misalnya 3 atau 4 sendok makan saja. Ini beda ceritanya kalau misalnya seseorang itu obesitas ya, Mbak Naila dan Mas Febrian. Kemudian selain itu juga pemicunya adalah gula-gula sederhana tadi. Pas saat kita hektik dengan pekerjaan ataupun misalnya anak gitu ya, lapar, terus kemudian ingin jajan makan dan minuman yang manis. Nah, itu tentu akan asupan gula simpleksnya akan melebihi dari rekomendasi. Yang akhirnya semuanya itu dapat meningkatkan massa lemak seseorang. Nah, massa lemak ini yang harus hati-hati karena kita tidak terlalu waspada akan massa lemak. Massa lemak yang ini yang akan menyebabkan peningkatan hormon proinflamasi dari seseorang yang akhirnya mengakibatkan komplikasi dari diabetes. Nah, selain itu pula banyak sekali kita makan cemilan ya, misalnya jam 9, jam 10 udah rasa lapar, jam 15, jam 16 rasa lapar misalnya. Kemudian mengambillah makanan yang cepat, makanan gorengan, makanan roti-roti misalnya, atau jajan di supermarket dalam tanda kutip yang minimarket, ambil minuman-minuman manis. Nah, itu yang harus diwaspadai. Oleh sebab itu, caranya untuk mencegah adalah sekarang harus makan makanan yang beragam jenisnya, termasuk ada sayuran. Sayuran itu pun mengambil sekitar setengah porsi dari piringnya kita. Nah, selain itu pula usahakan menu dari makanan ya untuk lauk hewani maupun nabati minim yang digoreng, karena gorengan biasanya sumbernya adalah minyak goreng ya, asam lemak yang jenuh dia, yang akhirnya bisa meningkatkan risiko nanti diabetes. Kemudian di luar dari itu kita harus rajin beraktivitas fisik, karena lama-lama kalau saya perhatikan bahwa orang-orang yang tahun-tahun sekarang massa ototnya kurang lebih itu rendah, dan biasanya untuk penyandang diabetes massa ototnya rendah, sehingga yang menggunakan glukosa terbesar di dalam darah akhirnya minim, nggak ada. Akhirnya diabetesnya menjadi tidak terkontrol. Nah, itu yang harus jadi mau tidak mau memang harus membatasi pola makan begitu ya, menjaga gizi yang seimbang. Bagaimana tadi dokter jelaskan juga harus dibarengi dengan aktivitas fisik. Nah, itu bagi orang dewasa, tapi bagi anak-anak katakanlah dok, ini yang memang suka ya, saya sebagai orang tua juga kadang-kadang nggak tega gitu ya, misalkan nggak ngasih jajanan yang diminta sama anak-anak. Nah, ini kita harus seperti apa dok sebagai orang tua membatasi makanan, dan tentunya anak-anak juga perlu aktivitas fisik kan dok untuk bisa mencegah diabetes itu sendiri? Ya, betul. Jadi kalau pada anak tetap dengan 3 kali makan utama, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Perlu diingat kalau saya perhatikan, makan utama anak-anak itu biasanya kita orang tuanya ngasihnya nasi atau roti sama telur atau ayam. Nabatinya nggak ada, tahu tempe ataupun kacang-kacangan. Padahal itu protein sangat dibutuhkan untuk pembangunan massa otot ya, bagi seorang anak dan juga organ-organ lainnya. Terus yang kedua, biasanya kalau istirahat ya, istirahat kan kisaran jam 9 atau jam 10, itu biasanya kita malah memberikan makanan yang tinggi lemak. Nah, itu akhirnya anak tersebut kenyangnya karena kenyang lemak ya, karena kenyang misalnya karbohidrat, yang akhirnya akan meningkatkan asupan kalori dia. Ditambah lagi kalau anak zaman sekarang, ingat ya, mungkin ada les ya, atau misalnya mesti belajar sampai pulang sekolahnya aja bisa sampai jam 3:30 sore. Sampai rumah udah kelelahan, udah nggak bisa lagi makan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua juga harus memberikan bekal yang memang dengan gizi seimbang yang seperti saya sampaikan tadi. Misalnya kalau jam istirahat kita bisa memberikan atau membawakan bubur kacang hijau misalnya, atau kacang edamame misalnya. Kemudian untuk bekalnya kita masukkan sayuran di situ, karena memang banyak anak zaman sekarang yang tidak terlalu menyukai sayuran. Bisa saja karena dari keluarganya memang tidak terbiasa untuk memasak dalam tanda kutip sayuran. Apalagi memasak, mengonsumsinya saja juga tidak. Nah, jadi memang harus sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Dan ingat memang sekarang banyak anak yang obesitas. Nah, untuk terapi obesitas pada anak
tidak perlu untuk diberikan obat ya dalam usia-usia tertentu. Memang harus dibangkitkan aktivitas fisiknya. Jadi perbanyak main, kurangi les dalam tanda kutip ya, Sabtu sama Minggu jalan-jalan sama papa mamanya di taman. Itu terbantu juga untuk bisa meningkatkan energy expenditure. Itu yang menjadi perhatian ya tentunya. Semoga ini bisa menjadi semacam awareness lagi ya bagi masyarakat kita, orang tua tentunya ya, untuk bisa mencegah Dok, diabetes. tapi kalau misalnya selain menjaga pola makan, mungkin ada orang yang kalau makan tuh mau lagi. Bisa tidak ya disiasati dengan mengganti karbohidratnya mungkin dengan nasi merah atau gulanya dengan gula dari jagung seperti itu. Bisa nggak, Dok? Singkat saja, dokter. Oke, baik. Jadi kalau untuk mengatasi rasa lapar, sebenarnya ada beberapa hal penyebabnya. Pertama, karena kurang serat. Jadi ingat dan pastikan bahwa dimakan pagi, siang, sama malam itu ada fiber, ada asupan serat atau dari sayur. Kalau saya secara umum, asupan sayur bisa sampai 1-2 mangkok atau 200 gram. Ingat kayak karedok atau gado-gado. Nah, itu akan cukup meningkatkan rasa kenyang. Kedua, biasanya kalau lapar itu karena asupan protein yang rendah di 1-2 jam sebelumnya. Jadi jangan pada saat lapar malah mencari karbohidrat, malah mencari gula yang simplex. Tentang masalah gula jagung, itu boleh-boleh saja, tapi memang ada tipe-tipe gula atau pemanis buatan yang ada rekomendasi batas aman untuk dikonsumsi. Baik. Terima kasih dokter ahli gizi, Dokter Ana sudah memberikan penjelasan di kesempatan Newsline kali ini. Semoga ini juga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua, mengingatkan kembali pentingnya menjaga kondisi fisik ya, untuk membatasi pola makan, kemudian berolahraga yang cukup di tengah hari diabetes sedunia hari tentunya ini. Menjadi reminder untuk kita semua agar di tahun nanti 2045 Indonesia ini bisa bebas dari diabetes ya. Amin. Kita lihat tanggapan warganet yang sudah kami himpun. Yang pertama ini dari akun X dari @sanajco XX, sebagai pengingat kita semua untuk memiliki pola hidup yang sehat. Selamat Hari Diabetes Sedunia. Ada juga dari @syaza prihartahari, katanya hari gue takut diabetes, but I can't live without ice cream, katanya. Aduh, jangan deh kurang-kurangin mulai dari sekarang ya. Ya sudah, satu lagi deh kita bacain dari Thais Tibet XX. Takut banget diabetes deh. Aku hari ini minum kopi, terus teh, terus ada juga lagi minuman manis, es teh lagi. Aduh, kamu harus kurang-kurangin gula. Ingat ya, jangan sampai nanti nyesel di kemudian hari. Iya, apalagi memang kebiasaan kita kadang-kadang mau gula, mau karbohidrat harus dikurangin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.